Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga mendengarkan firman-Mu lewat liturgi yang sudah disampaikan baik lewat anak-anak sekolah minggu, remaja, demikian juga orang tua. Sebentar Tuhan kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan berfirman di dalam kehidupan kami pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, demikian juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai mulut, bibir, dan lidahku ya Bapa di dalam surga sebagai saluran berkat-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Horas. Berjua-jua. Jauh. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Muda Joel Nababan STH. Mempunyai ataupun memiliki seorang istri, ya cukup satu istri, nggak usah banyak-banyak. Jangan seperti teman bilang, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Boru nirajai, boru manik. 5. Bapak Manik almarhum na mangalap boru pajaitan jala arongdo bornginod di tungat-tungatta. Mempunyai seorang anak dan baru lahir tanggal 28 November kemarin. Jadi ini sukacita yang sangat luar biasa secara khusus bagi keluarga kami. Ya, baru dikaruniakan satu orang putri pada tanggal 28 kemarin. Ibunya sehat dan anak yang dianugerahkan oleh Tuhan juga sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang sudah pukul jam 9:10. Wilala adong donaing modok-hodok di antara kita. Biasanya bolo jam-jam nason nggak mulai ngantuk ate. Apalagi mulu mambigi hatani Tuhan. Jangankan jam nason, jam walu dimulai firman Tuhan nason nggak mulai ngantuk. Memang tidak tahu kenapa ketika orang mendengarkan firman Tuhan, ketika orang mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah mulai ngantuk. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa jemaat yang hadir pada saat ini tidak ada yang ngantuk. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita. Dari Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Untuk hormat dan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak semua bangkit berdiri. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan ayat 39. 37 maksud saya, demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit.
Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu berbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia mengutus aku." Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Natal STM Paramos. Berbicara tentang Natal, saudaraku, bukanlah hal yang baru bagi kita. Bahkan setiap tahun kita merayakan pesta Natal. Baik itu keluarga, baik itu gereja, maupun punguan-punguan yang kita ikuti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Natal merupakan di mana Allah menjadi manusia. Artinya, Dia yang besar mau menjadi yang terkecil. Ini sangat jarang sekali terjadi. Kita manusia maunya langsung besar. Ya, beda dengan Allah. Dari maha ketinggian Dia hadir di tengah-tengah dunia. Dia yang agung lahir di tengah-tengah ketidakagungan. Dia yang mulia hadir di tengah-tengah ketidakmuliaan. Dia yang penuh dengan kesucian. Dia yang maha suci hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Natal juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya membawa perubahan dalam sejarah peradaban manusia. Jadi ketika seseorang bertemu dengan yang namanya bayi Natal itu, ada perubahan di dalam kehidupan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah katakan seberapa banyak saudara-saudara mengikuti perayaan-perayaan Natal selama Bapak Ibu hidup di tengah-tengah dunia. Tuhan tidak pernah tuntut seperti itu, saudara. Tetapi adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Jangan seperti ini, saudara. Hari ini dia mengikuti Natal, tetapi dia masih tetap kembali kehidupan yang lama. Sehingga lagu dunia digenapi di dalam kehidupan. Aku masih seperti yang dulu. Tahun berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia kembali mengikuti perayaan-perayaan Natal. Baik di dalam gereja, maupun yang dilakukan oleh punguan, yang dilakukan oleh keluarga-keluarga. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulang dari perayaan Natal itu, apa yang terjadi? Tetap lagunya masih yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Padahal sesungguhnya, sejatinya, bahwa ketika kita bertemu dengan bayi Natal itu, ketika kita merayakan Natal, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Natal, di mana kasih Allah diwujud nyatakan di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ai songonondo holong rohani debata di portivion. Polado anak nasa sada idilehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng.
Yesus datang ke dunia hanya oleh karena kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya juga perayaan Natal STM Paramos kali ini mengambil tema Marlojong Mambahin Nadumenggan Tudongan. Kita simak baik-baik tema Natal kita pada saat malam hari ini. Marlojong Mambahin Nadumenggan Tudongan. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dari tema ini saya memperhatikan, kalau dari tema ini saya melihat, berarti STM Paramos selama ini kurang lebih, katakanlah kalau tidak salah, pada Sabtu yang lalu usianya sudah 21 tahun. Nah, umur 21 tahun ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain bahwa STM Paramos, semua warga STM Paramos sudah memberikan yang baik. Tetapi lewat perayaan Natal ini, lewat tema ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panitia Natal menginginkan ada peningkatan di tengah-tengah punguan STM Paramos. Bukan hanya sekedar baik saja. Di kompetisi Marlojong Mambahin Nadumenggan Tangholan Jenggande adong di Nadumenggan. Bukan hanya baik, tetapi yang terbaik. Molo didokon terbaik, molo didokon Nadumenggan, berarti nunga menjadi pilihan. Hal-hal na pinilit nama di sini. Damang do dainang nanihalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dirindukan oleh panitia, sehingga panitia memberikan tema ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tema ini juga sesungguhnya panitia Natal STM Paramos ingin mengajak semua, ini garis bawahi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, ingin mengajak semua supaya semua komponen yang ada di punguan ini bersama-sama Marlojong Mambahin Nadumenggan Tudongan. Sudah doikan, sudah do anggota niaka Paramoso, STM Paramoso, dan holan halak tertentu, dan holan panitia, dan holan pengurus, alai sudedo, ike mahoroa na adong di STM Paramoso. 5 anggota, 5 pengurus. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat daripada tema ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi perkataan seperti ini. Itu kan tidak menjadi bagian saya. Bagian di mana doi? Mampain na din katujol mai, nalibidegan tujol madang bagiakun. Bagian di pengurusan ni. Dan adong beatungan hata songoni. Alana na buasa dan adong behata songoni. Alana di dokon na kaningan. Temaon ditujuh tusude. Anggota ni STM Paramos. Demikian juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengurus juga tidak bisa berkata seperti ini. Saya ini kan pengurus. Jadi ini tidak perlu lagi bagi saya. Yang memerlukan ini adalah hanya anggota saja. Oh tidak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik anggota maupun pengurus saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maupun penasehat, semuanya turut serta Marlojong Mambahin Nadumenggan Tudongan. Sebab apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Memberikan yang terbaik itu, berlomba memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ya, seperti yang dikatakan oleh penasihat kita tadi, berlomba memberikan yang terbaik. Boleh dong berlomba tanpa disuruh adong inisiatif sendiri. Suadong disuruh pengurusiau. Misalnya dabang dodainang. Adong mo na yung di tunga-tunga di penguruson marsahit.
Adong memboto si anggota si B, marsain anggota si A. Aku kadang pengurus. Buat apa waktu ini? Enggak lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita ini hanya sekedar sebagai anggota, tetapi ketika ada informasi yang penting yang perlu kita sampaikan kepada pengurus, kita terlibat di itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini dalam bahasa Batak. Ai jadi-jadianna dohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na dengan kita ai aka ido di pature di batahian asa taparangehon. Jadi semua kita mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban marlojong mabain nadumenggan tu aka donga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi dunia sekarang ini, dunia sekarang ini sudah penuh dengan yang namanya kejahatan. Kejahatan terjadi di mana-mana. Ya, baru-baru ini kita mendengarkan yaitu sebuah peristiwa, yaitu tawuran antar sekolah, tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa. Dan luar biasanya saudara, bukan hanya tawuran antar sekolah lagi, tetapi tawuran antar kampung. Bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hanya karena peristiwa-peristiwa sepele saja saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, antar kampung bisa berantem. Bukan hanya sekedar berantem, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bakar-bakaran. Dan tidak sedikit menjadi korban, mengalami korban jiwa, meninggal dunia. Mulu najului, mulu sahalak misalnya, mabain gaur di hutan saja. Ya. Dan pola sudah masai, dan pola sudah warga di kampungi, dibuan, mengarusaki jol manakannya, dan pola sudah. Alai bolo sonari, pola sahala do mapai kerusuhan di sini. Sudah do dibuan. Ima beda nih, zaman sonari, dohot, zaman najuli. Kalau sekarang saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bila perlu kita masak. Nah, ini keadaan dunia saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dunia sekarang ini semakin hari semakin jahat. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa dunia telah mengalami kehilangan kasih. Firman Tuhan berkata, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egoisme. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli kepada orang lain. Dia tidak peduli kepada keluarganya. Dia tidak peduli kepada orang tuanya. Dia tidak peduli kepada sanak saudaranya. Yang terpenting saya. Yang lain EGP. Ay di boto mo no ng EGP? Ya? Dan GP. EGP, emangnya gua pikirin. Ini keadaan dunia saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 1 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa yang membuat dunia tercengang. Bahkan bukan hanya tercengang, tetapi marah. Dan secara khusus di negeri China, di mana seorang balita yang bernama Wang Yue ditabrak oleh mobil box yang mengakibatkan si balita tadi terkapar di tengah-tengah jalan.
Tetapi luar biasanya saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sangat menyedihkan, cilakanya saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika si anak ini sudah terkapar di tengah jalan, banyak orang yang lalu lalang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan juga tempat di mana si anak ini terkapar, sekelilingnya itu sebenarnya tempat keramaian. Karena apa? Karena di sana pasar, tempat perbelanjaan, boleh dihitung di lokon pajak. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan hasil rekaman daripada CCTV saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sekitar kurang lebih 18 orang yang lalu lalang dari situ tidak memperdulikan daripada si anak ini. Dunia tercengang saudara. Dunia tercengang bukan karena peristiwa tabrak lari itu, tidak. Peristiwa tabrak lari sudah sangat sering terjadi. Tetapi dunia tercengang, bahkan masyarakat dunia marah. Karena apa? Karena sekian banyak orang yang lalu lalang di situ. Dari sekian 18 orang tadi, tidak ada yang mau membantu daripada si anak. Di mana kasih itu saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus? Di mana tadi berlomba-lomba memberikan yang terbaik itu saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus lewat seorang pemulung yang dianggap remeh oleh masyarakat yang ada di sekitar pada waktu itu. Nah, si pemulung inilah yang rela mengangkat si anak ini, anak balita, anak yang 2 tahun, dibawa ke rumah sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kondisi dunia pada saat ini. Dan bukan hanya dunia ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keluarga pun bisa terjadi kejahatan. Anak membunuh orang tuanya, atau sebaliknya orang tua membunuh anak-anak. Itu sebabnya ya, panitia Natal STN Paramos pada saat malam hari ini mengajak kita semua supaya kita semua berperan aktif merlojong mabahin ngadumenggan tuaka dongan. Malah molo sorong menurut tahu dan orang tuaka dongaka. Dikatakan firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah itu sesama manusia? Sesama manusia bukan hanya semarga dengan kita. Sesama manusia bukan hanya satu suku dengan kita. Sesama manusia bukan hanya sebangsa dan setanah air dengan kita. Sesama manusia yaitu sudah luat manusia na adong di Portillo. Mengapa kita harus berlojong? Mulai taberin domuse subtema ni perayaan Natal tahun. Ini saya melihat sangat-sangat bagus sekali ini tema perayaan Natal. Dan tema perayaan subtemanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Aina dumenggan do di patupa di batatu hita jolma jala tupa tuduhon mai holong na tu dongat. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita merlocong mambahin na dumenggan tu akka dongat? Tadi dikatakan di situ saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam subtema itu dikatakan, karena pertama sekali Allah sudah memberikan yang terbaik kepada manusia. Allah sudah memberikan yang terbaik pertama sekali kepada kita manusia. Di lokon nakaningan, di Yohanes 10 ayat 10. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dilihat dari keadilan Tuhan, kita tidak layak menerima anugerah, kita tidak layak menerima kasih yang daripada Tuhan. Allah holong di rohani debata di Portillo, pola do anak dan nasasadei di leho suhita, asa ganuk na porsia di ibana. Inilah yang melatar belakangi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita
harus berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka yang menjadi cerminan kita adalah Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Allah adalah cerminan kita, maka kita harus mencerminkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Allah itu kasih, maka kita cerminkanlah kasih Allah itu di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang menunjukkan kebaikan Allah itu tidak sulit, tidak begitu sulit, tidak segampang membalikkan telapak tangan kita. Perkara mengasihi antara satu dengan yang lain, memberikan yang terbaik kepada orang lain, memberikan yang terbaik kepada punguan, memberikan yang terbaik kepada keluarga, bukanlah sesuatu hal yang gampang. Bukan semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi tugas tanggung jawab kita semua. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus mencerminkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat perayaan Natal STM Paramos, marilah kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi orang. Mari kita bersatu hati, sebab kekuatan terletak pada persatuan dan kesatuan. Dengarkan baik-baik ini saudara. Sebab kekuatan terletak pada persatuan dan kesatuan. Jadi bolo marsada di rohado STM Paramoso di dokon nakaning geleng doke. Diumpamao nakaning songo bangsa Israel. Alay bangsa Israel nagelengi tarsiar do tuluat di Portibio. Demikian juga dengan STM Paramos ini. Yang dalam pandangan manusia ini masih kecil. Tetapi ketika STM ini bersatu hati. Ya, bersatu hati. Ada kesatuan hati sesama pengurus. Ada kesatuan hati sesama anggota. Ada kesatuan hati antara pengurus dengan anggotanya. Maka STM yang kecil ini akan dilihat oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Oh, toho dua penasida. Manada Kristus Yesus naung tubuh ima sifat dua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan di sini ada saya lihat katakanlah semacam moto ini yang sangat indah sendiri. Sangat indah sekali. Rotos nado tajomna rimni tahido go. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya miliki persatuan dan kesatuan di tengah-tengah punguan STM Paramos. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sejatinya Natal yang kita rayakan setiap tahunnya itu membawa perubahan dalam kehidupan kita sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman Tuhan. Yang singkat dan yang sederhana ya Bapa di dalam surga. Kalau malam hari ini Tuhan firman-Mu mengajak kami Bapa. Sesuai dengan tema perayaan Natal pada saat malam hari ini Tuhan. Marlojong mambain nadinggan tudongan. Bapak Engkau yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan Tuhan. Supaya kami berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada orang lain ya Bapak. Bahkan semua komponen yang ada di STM Paramos ini Tuhan. Kami berlomba-lomba, kami bersatu hati Tuhan. Membawa yang terbaik untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati STM Paramos ini Tuhan.
Engkau berkati semua pengurus. Engkau berkati semua anggota ya Bapa di dalam surga. Sehingga untuk tahun-tahun yang mendatang Tuhan,